Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah waspadalah terhadap persepakatan Tuhan. Berhubung dengan tema ini kami telah menulis sebagai naskah ini dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mari berdoa. Di pagi subuh ini Tuhan, Engkau mempercayakan kami adalah di hadapan kekudusan-Mu, menikmati nafas kehidupan di hari baru ini, hari Tuhan, bagi kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu, yang dengan kesungguhan hati ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus, mau mempersembahkan segenap kehidupan kami dalam pujian dan penyembahan kami. Kiranya diberkatilah semua kami, diberkatilah persekutuan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu di rumah doa ini. Kami sangat menyadari bahwa Engkau sangat mengenal kehidupan tiap pribadi kami yang saat ini tertunduk di hadapan. Engkau tahu apa yang kami alami dan Engkau tahu apa yang kami rasakan. Mungkin saat ini ada kekecewaan, ada kesedihan oleh karena pemberontakan kami terhadap berbagai hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga. Dan itu yang kami alami sehingga kami menyalahkan Engkau, menuduh Engkau tidak adil memperlakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Mungkin juga dengan berbagai pergumulan dan penderitaan hidup, kami juga menyalahkan orang lain dan keadaan yang kami alami. Biarlah belas kasihan dan pengampunan-Mu jadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami akan termotivasi untuk selalu menerima dengan penuh ungkapan syukur
apapun peristiwa dan kejadian kehidupan yang Tuhan izinkan hadir bagi kami, bukan karena Tuhan membenci kami dan tidak mengasihi kami, tetapi justru dengan hadirnya berbagai pergumulan dan penderitaan hidup, mau senantiasa lebih menguatkan iman kami, supaya kami lebih berserah kepada Tuhan. Kami tetap terus bergantung kepada Tuhan dan tidak pernah mengandalkan kekuatan yang ada dalam kehidupan kami, yang ada dalam dunia ini, yang seringkali itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sehingga itu bagi Tuhan tidaklah yang hendak untuk kami lakukan, sebab kehidupan kami ini adalah kehidupan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu mau membuat kami sebagai umat-Nya untuk tetap mengasihinya dengan sepenuh hati, bahkan untuk tetap hidup dalam taat dan setia melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah berbagai hal kehidupan yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan kami juga yang sangat menyadari bahwa kami jauh dari berbagai hal yang melakukan segala sesuatu yang tidak Tuhan sukai. Entah itu lewat kata kami yang terkadang tidak menjadi berkat, yang terkadang tidak membangun iman, mulut lidah kami terkadang mengandung kebencian, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, bahkan menyebarkan fitnah dan kebohongan, daripada kami memakai mulut lidah kami ini untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab kami kehidupan keluarga, bahkan dalam tugas tanggung jawab kerja dan pelayanan, terkadang juga terabaikan oleh karena kepentingan diri kami sendiri, dan terkadang melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga, kerja maupun pelayanan kami. Ada hal yang kami lakukan terhadap sesama kami yang menghargai kehidupan orang lain, yang menganggap bahwa diri kami lebih daripada orang lain, sehingga kesombongan dan keegoisan tidak hadir dan mewarnai kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Karena itu Tuhan menyadari akan semua kekeliruan kami, menyadari semua keterbatasan kelemahan kami yang mendatangkan dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kami. Maka kami berdoa Tuhan, bahagialah kehidupan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami mampu untuk melawan setiap cobaan dan godaan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Tuhan selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku iman kita menurut pengalaman iman gereja Masehi di Minahasa. Dijemput kita berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengaku bahwa hal yang paling besar berdaulat bahwa kebesaran dan kebenaran Allah semesta. Tuhan Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit, mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan mengadapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia
hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang dilakukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terakhir mengelola dan mengelola alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa kami adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia, demi melayani bersama baptisan kudus dan perjamuan kudus, demi yang memberikan Tuhan kita dengan hasrat dan seluruh dunia adalah orang-orang percaya hidup, mati dan bangun bersama Yesus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah keberagaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang berdamai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga dia dalam menghadiri. Amin. Damai di hati. Saudara-saudara yang berkah dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan kita lagi waktu dan kesempatan untuk ada dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Kita menikmati berkat kehidupan yang berpanjang, sehat dan kuat untuk kita pakai dalam kita melanjutkan lagi kehidupan kita dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan di hari Minggu ini kita sebagai warga Kudus kita terajak untuk merenungkan firman Tuhan melalui 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara jemaat yang berkata Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kompromi dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan jahat yang dilakukan oleh umatnya. Dan itulah yang mau digambarkan dalam pembacaan Alkitab ini melalui seorang yang bernama Absalom. Absalom ini adalah anak ketiga dari Raja Daud yang pada saat itu dipercayakan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi raja atas suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dalam kepemimpinan ayahnya Daud, Absalom ini dia sangat berniat, dia sangat berambisi untuk mengambil, merampas kedudukan dan jabatan ayahnya sendiri dengan berbagai perbuatan dan tindakan-tindakan, rencana-rencana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bahkan kalau kita melihat di sini bahwa yang dilakukan oleh Absalom, maka dia mengadakan persepakatan gelap dengan orang-orang tertentu yang dia pikir dapat dipakai olehnya untuk menjadi alat supaya dia dapat merebut kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh sang ayah yang tidak. Bahkan demi kedudukan dan jabatan untuk menggantikan posisi sang ayah, maka Absalom ini melakukan 3 hal seperti yang sudah kita baca. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Absalom yaitu ia membangun atau mengumpulkan suatu kekuatan dengan merekrut orang
pendukungnya, dia menyediakan kereta, kuda, dan 50 orang yang berlari di depan. Ayat 1. Bahkan Tuhan yang kedua, Absalom ini membangun suatu strategi di mana pada waktu yang tepat di setiap hari Absalom ini berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang istana Daud, di mana dia akan melihat orang-orang Israel yang akan membawa setiap perkara-perkara mereka di hadapan raja, agar supaya lewat raja mereka dapat diberikan jalan keluar. Tetapi justru dengan cara itulah maka dia menarik empati dari orang-orang Israel yang mau membawa perkara mereka di hadapan raja dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan tindakan-tindakan yang benar. Kalau orang baca tadi, karena setiap dia melihat orang tersebut, maka dia akan melakukan tindakan yang menurut gambaran orang yang melihatnya itu pasti perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, dan pasti itu juga sangat menyukakan hati orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan ayat 2 dan ayat 3 dikatakan di sana juga ia mempengaruhi setiap orang yang mau datang menghadap raja dengan mengatakan bahwa dari pihak raja mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Raja tidak akan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi perkara yang menjadi kehadiran kepada raja. Justru Absalom mengatakan bahwa kalau dia menjadi seorang raja yang akan dipilih oleh orang Israel, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang baik. Dia akan membela setiap perkara-perkara orang Israel yang datang kepada dia. Bahkan dia akan menjelek-jelekan sendiri apa yang dilakukan oleh sang ayah hanyalah untuk merebut simpati dari orang-orang Israel. Dan bukanlah suatu yang singkat yang dilakukan ini oleh Absalom, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan tadi 4 tahun dia melakukan ini terus menerus. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh Absalom, bahwa ia menawarkan solusi kepada orang Israel. Kalau ia menjadi seorang pemimpin, pasti dia akan melakukan hal-hal yang benar, yang pasti akan dapat membawa manfaat dan berguna bagi orang-orang Israel. Ayat yang keempat. Artinya di sini kalau dia akan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dari ayahnya, dia akan menjadi seorang penguasa yang betul-betul akan berpihak kepada orang Israel. Nah, tentu saja hal ini ketika dilakukan terus-menerus dialami oleh orang-orang Israel dari hari lepas hari, bahkan selama 4 tahun dikatakan, maka orang-orang Israel semakin dekat dengan Absalom. Dan yang pasti hubungan mereka juga yang mau kita lihat ini di sini akan membuat dan akan memperlancar apa yang menjadi niat, apa yang menjadi rencana di balik kebaikan yang dilakukan oleh Absalom pada saat itu. Kalau orang baca dalam ayat yang kelima, dikatakan di sana bahwa semua orang yang datang mendekat kepadanya akan sujud menyembah, tetapi dia akan mengulurkan tangannya dan akan mencium orang tersebut. Nah, hal ini tentu saja Absalom lakukan supaya dia memang benar-benar mendapat simpati yang baik dari orang-orang Israel yang pada saat itu memang dibawa kepemimpinan dari sang ayah yang meninggal. Yang dilakukan oleh Absalom di sini kita lihat memang terlihat baik, terlihat sopan dan santun yang dia lakukan. Tetapi sebenarnya di balik kebaikan yang dia lakukan, justru kebaikan itu diperalat oleh Absalom untuk melakukan dan
supaya ia diperkenankan untuk pergi ke Hebron untuk beribadah, untuk membayar nasabnya kepada Tuhan. Dan tentu saja sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin bahwa seorang anak itu melakukan hal tersebut, apalagi untuk beribadah, apalagi untuk membayar nasab yang telah dia janjikan di hadapan Tuhan. Pasti Daud sebagai orang tua, dia pasti akan mengizinkan hal tersebut. Tanpa Daud sadari, justru ketika dia mengizinkan Absalom ini pergi ke Hebron, justru di tempat itulah secara diam-diam dia membangun suatu perbuatan yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa bersama dengan Absalom dia membawa 2.000 orang dari Yerusalem, dan juga tidak menaruh kesulitan apapun yang dilakukan oleh anaknya diizinkan oleh sang ayah yang meninggal. Tetapi justru di balik semua kita melihat pada apa yang dilakukan oleh Absalom sebenarnya pada saat itu dia mau menginginkan, yang mau dia lakukan. Justru pada saat itu yang dia lakukan adalah kesepakatan yang jahat. Dia merencanakan supaya mengkudetakan Raja Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa yang berkuasa atas orang-orang Israel yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Tetapi dari balik itu juga kita melihat bahwa berbagai hal yang harus dilakukan oleh seorang Absalom dengan segala sesuatu, dengan niat yang amat sangat untuk merebut kekuasaan yang dimiliki oleh seorang ayah. Padahal tanpa dia sadari bahwa ayahnya itu menjadi seorang pemimpin, oleh karena dia diperkenankan, dipilih, diurapi oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin orang Israel. Tetapi hal itu tidak ditinggalkan, tidak diingat sama sekali oleh Absalom, dan dia juga mungkin tidak mengingat apa yang akan dia terima ketika dia melakukan hal tersebut kepada seorang pemimpin yang dipilih, tetapi juga yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi di sini juga kita melihat bahwa dia juga memakai penasihat raja untuk supaya ada dan hadir bersama-sama dia di Hebron, supaya dari Hebron inilah mereka semua akan mengumpulkan suatu kekuatan yang besar. Dan melalui Absalom ini juga dia menginginkan supaya mereka yang ada di Hebron itu, supaya mereka akan berseru dan mereka juga bersepakatan supaya mereka dapat mengatakan bahwa Absalom ini adalah seorang raja. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akal busuk yang dirancang oleh Absalom itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rencana dan niat yang tidak baik yang mendatangkan kejahatan bagi orang lain pasti tidak diperkenankan oleh Tuhan. Walaupun di balik tindakan yang baik yang diperkenankan oleh Absalom kepada orang Israel pada saat itu. Sebab kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 18, di situ kita akan melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Absalom kepada ayahnya yang adalah seorang pemimpin, seorang raja yang diperkenankan oleh Tuhan. Di sana kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan penghukuman bagi Absalom. 2 Samuel 18. Kalau kita membaca di sana, kita akan melihat bahwa pada akhirnya Absalom ini akan menerima penghukuman melalui seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang Tuhan pakai memberikan penghukuman bagi Absalom pada saat itu. Dan dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya
dan Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan cara dan waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar, kita semua diingatkan bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya persepakatan gelap yang dilakukan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pada akhirnya Tuhan juga tidak akan bertindak mendatangkan hukuman kepada orang-orang yang merencanakan dan yang berbuat kejahatan seperti yang dilakukan oleh Absalom. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa salah satu godaan dari sisi gelap dari mereka yang akan masuk ke panggung politik, niat untuk menjadi pemimpin, ingin berkuasa dan memiliki jabatan, seperti ambisi dari seorang Absalom, mengingat bahwa tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum tanggal 14 Februari nanti. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita janganlah memakai cara-cara yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah untuk meloloskan atau juga untuk mencari alat yang dipakai oleh seseorang supaya mereka dimenangkan dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi dengan cara-cara yang seperti dilakukan oleh Absalom, menjelek-jelekan orang yang sebenarnya dekat dengannya. Nah, demikian juga dengan kita, menjelek-jelekan seseorang karena orang berpihak dengan si A misalnya. Orang menyebarkan sesuatu hal atau cerita-cerita yang tidak benar, yang tidak dapat dibuktikan, yang hanya menguntungkan orang yang berarti, yang pada intinya mereka adalah nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini, mari kita memakai apa yang kita miliki saat ini untuk menjadi seorang warga negara yang baik, warga gereja yang baik dan bertanggung jawab, yang mempunyai hak memilih, supaya dengan hikmat yang menuntun kita sebagai orang-orang percaya, orang tidak akan berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang akan mempergunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Tetapi biarlah kita akan selalu melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar-benar, bukan baik dan benar menurut kepikiran kita manusia, tetapi yang baik, yang benar, seturut dengan kebenaran dari Tuhan Allah, supaya kita tidak akan menghalalkan segala cara agar supaya kita memenangkan orang yang kita sukai. Tetapi dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apapun tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang akan kita lakukan untuk berniat jahat kepada orang lain, itu pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu dengan banyak cara, dengan waktu yang tepat, dan Dia memakai siapa saja untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, supaya sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, orang-orang mampu untuk melakukan tanggung jawab kita dengan baik, dengan benar, dengan adil, dengan jujur, dan tidak menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan seseorang. Tetapi biarlah kita sebagai warga gereja tetap waspada, supaya kita tidak ikut-ikutan dalam persepakatan yang jahat, tetapi justru kita akan memakai kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani yang beberapa minggu terakhir ini sampai di saat ini dibekali dengan firman Tuhan untuk menggugah
hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, pasti kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang gelap, yang pasti juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang gelap, tindakan-tindakan yang jahat, yang dapat merugikan banyak orang. Walaupun tindakannya mungkin kelihatan baik, kelihatan benar, tetapi terselubung niat dan rencana yang tidak baik, pasti itu akan dibela oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan kebenaran di berbagai niat dan rencana-rencana yang tidak baik. Untuk itu, sebagai warga gereja, waspadalah dan hindarilah kesepakatan gelap yang mendatangkan yang tidak baik, karena akan menghasilkan yang jahat. Sampai kapanpun, hal-hal yang baik dan benarlah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan yang pasti Dia hadir di dalamnya dan memberikan pertolongan, seperti halnya Daud dengan rencana jahat dan niat yang tidak baik yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Untuk itu kita diingatkan supaya kita jangan menggunakan cara-cara yang licik untuk menjatuhkan orang lain demi ambisi kita dengan keinginan hati kita. Kita diingatkan supaya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kiranya kita juga tidak akan membawa berita-berita yang tidak baik, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya karena kebencian, karena iri hati, karena dendam terhadap orang lain, yang pasti akan merugikan orang lain, tetapi juga pasti juga akan merugikan diri kita sendiri. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini juga kita akan diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengetahui keberadaan kehidupan kita sampai di kedalaman hati kita yang paling dalam. Dia sangat tahu, termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik terhadap sesama kita. Ada rencana dan yang jahat yang kita lakukan seperti Absalom, pasti tidak akan berkenan kepada Tuhan, dan pasti dia juga akan membuka segala kebusukan dan kejelekan yang kita lakukan terhadap sesama kita. Dan seperti halnya Daud, dengan cara yang Tuhan pakai dan orang-orang yang terdekat, justru orang-orang tersebutlah yang dipakai oleh Tuhan untuk membela seorang Daud. Walaupun kalau orang membaca kisah seterusnya, khususnya dalam 2 Samuel 18 ini, pada akhirnya ketika dia mengetahui anaknya yang mati, dia menyesal, dia menangis, karena bagaimanapun sebagai seorang ayah, walaupun anak tersebut telah berbuat curang terhadap dirinya, dia tetap mengasihi Absalom. Tetapi Tuhan tidak menghendaki apa yang dilakukan olehnya, yang pada akhirnya kematian yang dimiliki oleh Absalom karena perbuatannya yang tidak diiringi oleh Tuhan. Nah, semoga dari firman Tuhan ini kita semua tidak akan segan-segan, kita tidak akan melakukan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk mencapai suatu tujuan kita yang akan mengorbankan orang-orang yang terdekat dengan kita. Apalagi jika berhubungan dengan uang, jika berhubungan dengan jabatan, jika berhubungan dengan kedudukan. Sebab kalau uang, kedudukan, dan jabatan itu yang akan menguasai kehidupan kita pasti tidak akan melihat siapa saudara kita, siapa orang-orang yang ada di dekat dengan kita, siapa teman-teman kita. Pasti dia akan menjadi musuh, dia akan menjadi lawan ketika uang, jabatan, kedudukan yang ada dalam pikiran kita, yang akan merebut kehidupan kita, yang sebenarnya dikaruniai hati yang baik oleh Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Tetapi dia adalah sebagai orang-orang yang percaya,
kita akan dihindarkan oleh Tuhan. Karena kita yakin ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti dituntun oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, untuk selalu melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita, dan tidak pernah kompromi dan melakukan yang jahat terhadap sesama kita. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati kita semua. Amin. Perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku dalam kasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudara kita yang menderita dalam kesakitan, kepada orang-orang tua yang telah usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara